Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yanshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas tentang kewajiban pertama orang Islam, yaitu mengetahui Tuhannya dengan yakin. Kita harus mengetahui bahwa Allah betul-betul Tuhan. Satu-satunya Tuhan itu hanya Allah, nggak ada yang lainnya. Dan taunya itu harus dengan yakin. Yakin itu nggak boleh ragu, nggak boleh katanya, nggak boleh bimbang, nggak boleh kira-kira. Itu bisa sampai pada maknanya yakin. Nah, sekarang saya tanya, kamu yakin nggak kalau Allah Tuhan? Yakin? Tahu? Hah? Yakin apa? Tahu pasti, itu artinya
Yakin. Saya nanya, kamu tahu pasti kalau Allah Tuhan? Tahu pasti nggak? Kamu taunya Allah Tuhan dari mana? Kamu tahu kalau Allah Tuhan dari mana? Hah? Hah? Katanya. Dari mana? Iya, caranya tahu kalau Allah Tuhan gimana? Iya, yang menunjukkan kalau Allah Tuhan apa? Apa dalilnya? Apa? Dalilnya apa? Kalau Allah itu Tuhan. Apa? Kata Bapak apa? Ya. Apa yang membuat kamu yakin kalau Allah itu Tuhan? Apa? Apa? Yang membuat kamu yakin kalau ini Pak Ketua apa? Ini Pak Ketua bukan? Kamu yakin? Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya apa? Berarti yakin itu bukan tebak-tebakan. Ini tangan saya ada uangnya, yang receh yang mana? Yang sebelah kanan. Yakin, bukan begitu. Yakin itu, yakin bukan tebak-tebakan. Bukan saya yang penting mantep. Itu bukan yakin. Yakin harus pakai dalil. Dalil itu petunjuk. Kalau kamu nggak ada petunjuknya, berarti kamu nggak akan bisa sampai pada yakin. Yang membuktikan ini Pak Ketua apa? Ya sifat-sifatnya. Kan di dalam dirinya ada sifat-sifatnya Pak Ketua, maka dia disebut Pak Ketua. Kalau ada orang lain mamanya ngaku saya Pak Ketua, kamu percaya? Enggak. Kenapa? Karena pada dirinya enggak ada sifat-sifat Pak Ketua begitu. Lah kita ngaku Allah sebagai Tuhan, kamu yakin? Yakin enggak kalau Allah Tuhan? Apa buktinya? Lah sifat-sifat Allah begitu dong. Sifat-sifat Tuhan ada pada Allah. Nah sekarang yang mau kita kaji sekarang ini adalah sifat-sifat Tuhan itu apa? Nah, ini yang banyak orang nggak pernah mau tahu tentang sifat-sifat Tuhan. Kamu harus yakin kenal sifat-sifat Tuhan. Terus kamu yakin bahwa sifat-sifat Tuhan yang begitu tuh hanya adanya pada Allah, gitu loh. Nggak ada pada yang lain selain. Dari situ kamu disebut yakin. Kalau pokoknya saya mantep, mantep bukan dasarnya sampai pada kebenaran. Kalau cuman mantep, Kristen mantep, orang Buddha mantep, Yahudi mantep, semua agama mantep sama agamanya masing, tapi mereka nggak punya pembuktian, nggak punya pembenaran, gitu lah. Orang Islam disuruh sampai pada pembenaran. Mana buktinya? Quran perintahin fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita nggak melihat Allah pakai mata kita, tapi kita menemukan sifat-sifat Tuhan ada pada Allah. Sama kayak begini, saya nggak menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya bisa mengimani kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dari mana? Dari mana kita yakin kalau Nabi Muhammad utusan Allah? Dari mana? Dari sifat-sifat kenabian. Kan saya nggak lihat fisiknya. Sementara sifat kenabian itu memang nggak perlu dilihat pakai mata. Buktinya apa? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi
melihat Nabi pakai matanya, tapi yang nggak iman sama Nabi banyak. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melihat sifat-sifat Nabi ada pada dirinya Muhammad bin Abdullah. Mereka yang melihat Muhammad itu manusia biasa, tidak ada pada dirinya sifat-sifat kenabian. Lah, kita nggak lihat fisiknya, tapi bisa menyaksikan kalau pada dirinya Nabi Muhammad ada sifat-sifat kenabian, gitu loh. Jadi untuk bersaksi itu nggak harus melihat pakai mata. Dikatakan di sini kesaksian kita kepada Allah itu pakainya hati. Kesaksian kita pada Nabi Muhammad juga pakainya hati, bukan pakai mata. Lah, hati isinya apa? Hati isinya apa? Mata hati kita isinya apa? Memandang apa? Ilmu, memandang dalil. Makanya kalau kamu nggak ngaji, kamu nggak akan bisa sampai mengenal sifat-sifat Allah. Ya, jadi caranya yakin apa sih? Caranya yakin kalau Allah itu Tuhan adalah mengetahui sifat-sifat ketuhanannya Allah. Dan caranya yakin kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, caranya adalah mengetahui sifat-sifat kenabian. Kayaknya itu lebih aman deh. Kebanyakan dia orang-orang. Gangguan teknis. Ya, kita mulai. Jadi isinya kitab ini nanti hanya akan membahas dua hal, sifat-sifat Allah dan sifat-sifat kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang mau kita kenali apa dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul? Yang mau kita kenali ada 3 perkara. Apa yang wajib pada Allah, apa yang mustahil pada Allah, dan apa yang jaiz pada Allah. Begitupun pada Nabi Muhammad. Yang mau kita kenali adalah apa-apa yang wajib pada Nabi, yang mustahil pada Nabi, dan yang jaiz pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi inti pengenalan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kalau kamu nggak kenal sifat-sifat Allah yang 3 macam ini, kamu nggak kenal sifat Nabi yang 3 macam ini, maka kamu dianggap belum mengenali Allah dan belum mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari kecil kita suruh ngapalin wujud, qidam, baqo. Allah wujud, qidam, baqo. Itu dari kecil. Agar apa? Tertancap dalam hati kita pengertian atau mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus sebelum masuk mengenali sifat-sifat Allah yang 3 macam tadi, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz, kita mau mengenal dulu yang namanya hukum, atau mau mengenal yang namanya apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu perkara jaiz. 3 perkara ini adalah hukum akal namanya. Tiga perkara ini namanya hukum akal. Ada wajib,
ada mustahil, ada jaiz. Hukum itu apa hukum? Hah? Hukum itu apa hukum? Ini kamu walaupun nggak kuliah, saya mau jadikan sarjana hukum ini biar kamu dapat gelar SH nanti keluar sini. SHT, sarjana hukum ilmu tauhid. Apa hukum itu? Hukum itu secara bahasa artinya al-man'u, al-hukmu muradif dengan al-man'u, penghalang. Hukum itu adalah penghalang. Penghalang apa? Penghalang adanya kedzaliman. Seseorang akan berbuat zalim kepada orang lain itu dicegah dengan hukum. Adanya hukum itu mencegah seseorang berbuat zalim kepada orang lain. Makanya ada pengadilan. Untuk apa? Fungsinya pengadilan buat apa? Ente nggak pernah masuk pengadilan ya? Tapi tahu pengadilan itu ada, kamu tahu apa fungsinya pengadilan? Yang keras, yang keras. Apa fungsi pengadilan apa? Mencegah kezaliman. Itu doang fungsinya kan begitu. Kalau ada orang salah dibela sampai jadi benar, namanya apa? Zalim. Tidak ada keadilan di situ. Biar adil, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Itu namanya adil. Jadi pengadilan itu fungsinya apa? Menetapkan yang benar ya benar, yang salah salah, agar tidak ada terjadi apa? Tidak terjadi apa? Kedzaliman. Zalim itu apa zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Kalau ada orang salah diomong benar, namanya apa? Zalim. Orang benar diomong salah, namanya apa? Zalim. Nah, itu fungsinya pengadilan. Nah, hukum itu untuk mencegah itu agar nggak terjadi suatu kezaliman. Makanya ada hukum yang berlaku. Nah, hukum yang seperti itu adalah maksudnya hukum secara bahasa. Hukum yang dipahami orang di dunia itu yaitu ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum negara. Itu fungsinya apa? Agar di negara itu terjadi keadilan, tidak ada kezaliman, tercegah perbuatan jahatnya satu orang kepada orang yang lain. Maka dibuatkan hukum di negara tersebut. Itu hukum secara bahasa. Artinya secara bahasa Arab kalau mau diartikan hukum itu apa? Yaitu artinya al-man'u. Maka kalau hukum itu artinya adalah apa? Penghalang, berarti ada yang menghalangi. Kalau hukum itu penghalang, berarti ada yang menghalangi. Yang menghalangi namanya siapa? Yang menghalangi namanya hakim. Hukumnya itu penghalang, kalau hakim yang menghalangi, yang membuat keputusan itu hakim. Makanya ada kadang hakimnya, siapa nih hakimnya? Oh, dihakimi massa. Itu bukan dihalangi, malah digebukin sama massa itu mah gitu. Hakim itu harusnya
yang menghalangi kezaliman, gitu loh. Makanya massa itu nggak boleh jadi hakim. Kenapa? Kalau massa jadi hakim jadinya malah timbul kezaliman, malah timbul penyiksaan, digebukin orang sekampung Jadi hakim itu harusnya orang yang bisa menghalangi terjadinya suatu kezaliman yang terjadi di antara manusia. Itu hukum yang dimaksud dengan hukum menurut bahasa. Beda lagi hukum yang dimaksud di sini. Dalam kitab-kitab fikih ada hukum syariat, ada hukum akli, ada hukum adi. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum secara istilah. Beda nih. Ada hukum secara bahasa, ada hukum secara istilah. Hukum secara istilah agama, apa pengertiannya? Hukum secara istilah itu menghubungkan. Jauh ya. Kalau tadi secara bahasa apa? Mencegah atau menghalangi. Ya. Kalau hukum secara istilah artinya menghubungkan. Menghubungkan apa? Menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Menghubungkan sesuatu dengan sesuatu itu namanya hukum. Contoh, lampu merah dihubungkan dengan berhenti. Ya. Yang menghubungkan siapa itu? Pak polisi. Tadinya nggak ada hubungannya antara lampu merah dengan berhenti. Ya. Lalu sama Pak polisi dihubungkan. Kalau ada lampu merah di jalan yang menyala, kamu disuruh berhenti. Itu namanya hukum. Menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya apa? Menghubungkan lampu merah dengan berhenti. Nah, kalau besok-besok Pak polisi mengganti, mamanya sekarang kalau berhenti pakainya lampu biru, boleh nggak? Ya boleh aja, wong yang menghubungkan Pak polisi nanti mau protes sama siapa? Pak jangan biru Pak, kurang keren. Terserah gua, kata polisi. Lo mau nurut monggo, nggak nurut monggo, terserah. Itu namanya hukum menurut yang dimaksud agama secara istilah, begitu menghubungkan sesuatu dengan zuhur 4 rakaat dengan matahari tergelincir, dihubungkan. Kalau matahari tergelincir sedikit, kamu harus wajib sholat zuhur. Nih sesuatu dengan sesuatu dihubungkan. Nggak ada urusan sama dolim atau nggak dolim, nggak ada urusannya nih. Beda lagi. Ini hukum menurut agama, hubungan sesuatu dengan sesuatu. Ramadan, puasa. Kalau maghrib, matahari terbenam, sholat maghrib. Ini hubungan nih. Kalau kamu punya uang sekian, wajib zakat, dihubungkan nih. Kalau kamu punya uangnya sekian lagi, dihubungkan sama pergi haji. Ini namanya menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Itu namanya hukum. Kalau ada hubungan, berarti ada yang menghubungkan. Yang menghubungkan namanya siapa? Hakim. Setiap hukum itu pasti keluarnya dari hakim. Nggak mungkin hukum keluar dari hakim, nggak mungkin. Kalau hukum keluar dari hakim, berarti nanti yang memutuskan
sembarangan, bisa siapa saja, nggak bisa begitu. Hukum harus keputusannya keluar dari hakim. Ini kamu kelihatannya ngaji kelas kampung tapi sarjana hukum kamu dari sini keluar nanti. SH kamu gelarnya. SHI itu, sarjana hukum Islam. Jadi seluruh aturan dalam agama, hukum-hukum dalam agama, isinya ada berapa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu salah satu hukum yang kamu tahu. Cuman satu itu hukum syariat. Apa sih hukum syariat itu? Ya khitabullah, perintah Allah kepada orang mukallaf. Bagaimana Allah memerintah? Tadi Allah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Tadinya tergelincirnya matahari itu nggak ada hubungan sama sholat duhur, nggak ada. Munculnya matahari hubungan sama sholat subuh nggak ada hubungannya. Allah menghubungkan. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah dewasa. Kalau anak kecil yang belum balik, wajib nggak sholat subuh? Berarti sama Allah belum dihubungkan bagi dia. Tapi ketika dia sudah balik 15 tahun, Allah menetapkan hukum. Artinya apa? Menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk dikerjakan oleh dia. Puasa, haji, zakat, berbuat baik, berbuat taat, jangan minum arak, jangan zina, jangan. Ini namanya hukum yang diatur oleh seseorang, sama dengan polisi, sama dengan hukum aturan-aturan yang ada dalam negara. Kalau 17 Agustus menaikkan bendera, ini nggak ada urusan sama dolim apa nggak dolim, nggak. Itu urusan sama perintah. Itu hukum yang pertama, namanya hukum syariat. Syariat itu hukum yang diatur oleh seseorang. Seseorang itu siapa? Ya nabi ya boleh, pak polisi ya boleh, kepala sekolah ya boleh, kepala masjid ya boleh, yang dia yang membuat aturan. Di sekolah kalau jam 7 masuk, dihubungkan nih. Jam 7 bel bunyi teng teng teng, orang masuk. Tadinya nggak ada hubungannya. Hubungannya apa? Bel bunyi sama masuk, nggak ada hubungan. Tapi oleh hakim, oleh kepala sekolah dihubungkan. Kalau bel bunyi jam 7 masuk. Itu namanya hukum syariat. Itu hukum yang pertama yang kita harus ketahui. Yang kedua ada lagi namanya hukum adi, hukum kebiasaan. Apa hukum kebiasaan? Ya hukum yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita, kayak makan dengan kenyang, minum dengan hilangnya haus, obat dengan sehat. Hal-hal ini adalah sesuatu yang dihubungkan oleh Allah. Allah menghubungkan dengan hukum namanya hukum kebiasaan. Hubungannya terjadi bukan diatur oleh seseorang, tapi hubungannya terjadi karena adanya kebiasaan yang berulang-ulang. Beda nih. Kalau tadi hubungannya diatur langsung oleh seseorang. Lampu merah berhenti, hijau jalan, kuning siap-siap, itu diatur langsung oleh seseorang. Tapi kalau makan kenyang nggak diatur, kamu kalau makan kenyang ya nggak begitu. Tapi ada kebiasaan sehari-hari yang Allah ciptakan, namanya apa? Sunnatillah. Sunnatullah. Sunnatullah itu mengatur kehidupan kita sehari-hari kita, hingga kita punya aturan kebiasaan. Kalau makan kenyang, kalau minum hilang haus, kalau mandi badannya bersih, kalau kedinginan pakai
selimut, kalau apalagi ngantuk tidur, kalau kehujanan pakai payung, kalau sendalnya kakinya kepanasan pakai sendal. Itu namanya hukum kebiasaan yang diatur, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya apa? Isinya juga sama, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Tapi hubungannya beda dengan hubungan yang pertama tadi. Kalau hubungan yang pertama tadi langsung dihubungkan tanpa adanya kebiasaan. Kalau hubungan yang kedua ini hubungan yang terjadi karena adanya kebiasaan. Sejak kecil kita kalau lapar makan. Allah menjadikan kenyang. Nanti di surga, mudah-mudahan semua kita masuk surga semuanya. Itu kebiasaan yang seperti di dunia nggak ada lagi. Kamu kalau makan nanti nggak kenyang. Kamu di dunia kalau makan, habis makan penuh, perutnya kenyang, terus ngapain? Keluarin, ya. Terus habis itu makan lagi, terus keluarin. Nanti di akhirat nggak ada. Makan ya makan aja, kenyang ya enggak, berak juga enggak, selalu makan kerjaannya. Kenapa? Allah tidak menjadikan hubungan. Berarti makan dengan kenyang itu aslinya nggak berpengaruh apa-apa. Aslinya nggak ada hubungannya makan sama kenyang itu. Tapi karena Allah menghubungkan, maka terjadilah sebuah hubungan. Api dengan panas terbakar, aslinya nggak ada hubungan, nggak ada. Tapi Allah menghubungkannya, maka terjadi hubungan. Kalau Allah memutuskan hubungan, maka akan terjadi pemutusan hubungan, di PHK lah gitu. Contohnya apa contohnya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah tidak menjadikan hubungan api dengan hangus. Walaupun Nabi Ibrahim itu dibakar berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya nggak bakalan hangus. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan hubungan. Nah, kalau kamu kok biasa nyalain kompor masak mateng, kalau mau ngerokok nyalain api kebakar, karena ada hubungan yang diciptakan oleh Allah di situ, begitu loh. Kamu makan kenyang, habis makan boker, boker makan lagi, makan boker lagi. Nanti di akhirat hubungan itu nggak ada, gitu loh. Jadi kamu jangan terpengaruh. Memang kalau makan pasti kenyang, bukan kepastian, bukan. Jangan salah. Jadi kamu kalau nggak ngerti hukum, kamu nantinya akan tertipu sama apa yang kamu saksikan. Kamu anggap yang kamu saksikan itu kejadian yang sebenarnya. Ini bukan sebenarnya, bukan. Ini kejadian yang kelihatannya begitu, gitu loh. Lah, ngaji ilmu ini namanya ngaji hakikat, ngaji ilmu yang sebenarnya. Yang kamu lihat bukan sebenarnya loh. Kayak kamu ngelihat orang main sulap, itu sebenarnya bukan. Ada topi keluar apa? Burung, keluar kelinci, keluar keluar kembang, ya. Nanti tangan begini ada. Itu sebenarnya bukan. Bukan. Nah, apa yang kamu lihat dalam hidup dunia itu bukan sebenarnya. Kalau kamu nggak ngerti yang sebenarnya, kamu tertipu. Kamu akan mengatakan Allah nggak ada. Api memang bisa membakar,
Nasi memang mengenyangkan, obat memang menyembuhkan, hingga kamu akan bergantung kepada itu semua. Kalau kamu sudah bawa pistol, kayak kamu jadi Rambo lah, paling kuat sedunia. Apa loh? Buat tembak loh macam-macam. Untuk kayak pistol itu bisa. Ini orang tertipu namanya. Lah kamu disuruh ngaji ilmu ini namanya ilmu apa? Ilmu kenyataan, ilmu hakikat. Kamu disuruh ngaji, aslinya gimana sih? Aslinya nggak ada hubungan, tapi Allah menghubungkan, hingga mestinya kamu bergantungnya sama siapa? Sama Allah yang menghubungkan, bukan bergantung sama hubungan-hubungan itu. Sementara kita selama ini bergantung pada hubungan tadi. Kalau kita sudah pegang alat, kayak sudah pasti bisa menghasilkan. Kalau saya pegang pisau pasti bisa memotong. Kalau saya pegang pistol pasti bisa nembak, matiin orang bisa nih pakai pistol. Kalau saya pegang api pasti bisa membakar. Itu orang yang tertipu. Contohnya orang yang tertipu siapa? Contoh yang disebut dalam Al-Quran orang tertipu siapa? Fir'aun. Kamu tahu Fir'aun? Kenal? Ada lagi yang namanya Namrud. Namrud itu begitu menangkap Nabi Ibrahim, tangkap Ibrahim, menghancurkan patung, nggak terima Namrud, patungnya dihancurkan, tangkap Ibrahim, bakar katanya. Kenapa? Pasti mati loh. Ini tertipu ini. Namrud diantara orang-orang yang tertipu pada apa yang dilihat. Karena kebiasaan yang dilihat itu asal ada dibakar hangus, tempel api hangus, tempel api hangus. Dianggap sama dia memang api itu pasti menghanguskan. Dia nggak tahu bahwa api dengan hangus itu hanya dihubungkan sama Allah, bukan yang sebenarnya, bukan. Lah Namrud tertipu. Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar. Berminggu-minggu dibakar, sampai 40 hari dibakar. Namrud nungguin hasilnya apa. Harapannya pasti hangus. Nabi Ibrahim 40 hari dalam api, yang ngopi-ngopi, yang nyantai-nyantai, makanan dari surga. Allah kirimkan pakaian dari surga, makanan dari surga, minuman dari surga selama 40 hari. Hingga Nabi Ibrahim nyaman di dalam api. Begitu keluar, seger buger, bajunya tidak hangus sedikit pun. Coba Namrud yang ngelihat pingsan langsung. Kok bisa 40 hari nggak kebakar? Kenapa? Karena itu aslinya, hakikatnya api ya seperti itu, nggak bisa membakar. Yang menjadikan terbakar adalah Allah yang membuat hubungan. Maka kamu jangan kayak Namrud. Ya, kamu jangan kayak Namrud, tertipu sama apa yang kamu lihat. Yang sering banyak tertipu siapa lagi? Emak-emak. Hati-hati jangan sampai jadi istrinya Namrud. Awas kamu. Tidur sama istrinya Namrud di rumah kan bahaya kamu kan. Tidur sama istri sendiri, jangan sama istrinya Namrud. Kenapa? Emak-emak itu begitu, menganggap kalau masak api yang mematangkan. Nggak pernah dia nganggap Allah yang bikin matang, nggak pernah. Dia anggap yang bikin matang siapa? Api. Ini orang yang tertipu. Kamu disuruh ngaji ilmu hakikat biar kamu nggak tertipu, gitu loh. Jadi apa yang kamu lihat itu bukan sebenarnya, bukan. Yang sebenarnya mana? Ya ini. Kalau akal kamu sehat,
hati kamu terang, kamu akan tahu hakikatnya sesuatu. Oh, ternyata ini Allah yang bikin. Oh, ternyata Allah yang menjadikan. Oh, ternyata Allah yang memunculkan. Kamu akan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum yang kedua. Namanya hukum adi, yaitu hukum kebiasaan. Hukum itu muncul dari kebiasaan yang diciptakan Allah pada alam semesta. Lah, kebiasaan itu berbeda-beda. Kebiasaannya jin beda, kebiasaannya manusia beda, kebiasaan malaikat beda, kebiasaan nanti ahli surga beda lagi. Jadi kebiasaan itu jangan kamu anggap itu hakikat. Oh, bukan. Kebiasaan itu sesuatu yang dihubungkan Allah, yang itu bukanlah hakikat kenyataannya dunia, bukan. Ya, jangan sampai tertipu kepada yang macam kedua ini. Terus yang ketiga, yang ketiga namanya hukum akal. Ini yang jadi inti pembahasan kita. Kalau yang pertama namanya hukum syariat, yang kedua namanya hukum adat atau adi, kebiasaan. Yang ketiga ini namanya hukum akli. Apa pengertiannya? Sama, hubungan sesuatu dengan sesuatu, tapi bedanya dengan yang tadi, hubungannya itu nggak diatur seseorang, nggak diatur Pak Lurah, nggak diatur Pak Presiden, nggak diatur Nabi, nggak diatur Pak Kiai, nggak diatur siapapun. Terus hubungannya juga nggak diatur sama kebiasaan sehari-hari. Jadi ada suatu hubungan sesuatu dengan sesuatu yang hubungannya itu hubungan secara hakikat, hubungan secara asli, nyata, hubungan yang nggak diatur oleh seseorang dan nggak diatur oleh kebiasaan sehari-hari. Namanya hukum akal atau hukum hakikat, hukum kenyataan. Contoh apa? Menghubungkan adanya Allah dengan sifat kuasa. Allah Maha Kuasa. Sifat kuasa dihubungkan pada Allah, nanti akan punya hasil. Hukum syariat juga sama, ada hasilnya. Hasilnya hubungannya apa? Bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Itu hubungan hukum syariat. Hubungan hukum adi juga ada. Ada berhubungan dengan ada, tiada berhubungan dengan tiada. Itu hubungan hukum adi. Kalau hubungan hukum akli ada 3 macam. Sesuatu itu disebut namanya wajib, atau disebut namanya mustahil, atau disebut namanya jaiz. Apa itu wajib? Wajib itu fal wajibu ma la yaqbalul intifa'a. Wajib itu adalah hubungan sesuatu dengan sesuatu yang hubungannya itu nggak bisa dipisahkan. Hubungannya selamanya tidak bisa dipisahkan. Hubungan yang seperti itu namanya wajib. Contoh, Allah dengan sifat kuasa. Kuasa bagi Allah itu nggak pernah hilang. Nggak pernah kuasa itu terpisah dari dirinya Allah. Kuasa bagi Allah itu nggak ada awalnya dan nggak ada akhirnya. Maka sifat kuasa bagi Allah karena hubungannya nggak pernah terpisah, akal mengatakan hubungan keduanya namanya wajib. Gitu loh.
Hubungan sesuatu dengan sesuatu yang hubungan keduanya nggak bisa, namanya apa? Wajib. Contoh lain apa? Allah dengan sifat ilmu, Allah dengan sifat hidup, Allah dengan sifat melihat, hingga nanti 20 sifat Allah itu semua hubungannya namanya wajib. Artinya 20 sifat itu nggak pernah terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hubungan yang wajib. Contoh yang lain pada kita, pada Nabi contohnya apa? Nabi dengan sifat sidik, Nabi dengan benar, berhubungan enggak? Pernah enggak benar itu pisah dari Nabi? Berarti kalau pernah pisah, Nabi pernah diganti selain benar, namanya apa? Bohong. Pernah? Pernah? Enggak. Berarti benar dengan Nabi enggak pernah terpisah. Berarti hubungan benar dengan Nabi namanya apa? Wajib. Jadi wajib itu hubungan sesuatu dengan sesuatu yang keduanya nggak pernah bisa dipisahkan, itu namanya wajib. Contoh lagi apa? Nabi dengan patonah, Nabi dengan tabligh, Nabi dengan amanah, itu namanya hubungan yang wajib, nggak pernah bisa dipisahkan. Contoh pada Allah sudah, contoh pada Nabi sudah. Sekarang contoh pada kita, ada nggak sesuatu yang wajib yang nggak bisa dipisahkan dari diri kita? Contohnya apa? Hah? Bertempat. Setiap benda berhubungan sama tempat. Nggak ada satupun benda yang tidak bertempat, nggak ada. Setiap benda yang diciptakan Allah pasti bertempat. Berarti itu hubungan yang nggak bisa dipisahkan. Mau tempatnya di langit, mau di bumi, mau di dalam tanah, mau di dalam perut, dalam hidung, dalam dompet, dalam lemari, di mana aja pasti ada tempatnya. Itu hubungan yang pasti antara benda dengan sesuatu yang lain. Berarti berhubungan benda dengan tempatnya. Apalagi contohnya? Benda dengan apa? Benda dengan waktu. Setiap benda pasti ada waktunya, terkena zaman. Ya, itu contoh yang wajib. Lah kalau manusia dengan tempat hubungannya apa? Wajib. Nggak ada manusia nggak punya tempat, nggak ada. Manusia pasti punya tempat. Yang dimaksud tempat bukan rumah. Manusia pasti punya tempat, maksudnya rumah nggak juga. Oh, saya aja ngontrak ente. Berarti enggak, yang dimaksud tempat bukan rumah. Tempat itu maksudnya, yang dimaksud dengan tempat itu artinya ruangan secukup dirinya. Tempat yang di dalam ilmu tauhid itu maksudnya adalah volume atau ukuran. Setiap benda pasti punya ukuran secukup dirinya sendiri. Saya punya ukuran, yang ukuran saya beda dengan ukuran kamu. Mic ini punya ukuran beda dengan ukuran saya. Ya, meja punya ukuran, buku punya ukuran, setiap pasti punya ukuran. Itu ukuran itu maksudnya adalah sesuatu itu berukur secukup dirinya sendiri. Disebut namanya
bertempat secukup dirinya masing-masing. Itu yang bisa kita pahami. Yang pertama dari hukum akal namanya wajib. Makanya yang kita kaji kan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Artinya apa, Bib? Artinya 20 sifat itu nggak pernah pisah dari Allah, gitu loh. 20 tadi nggak pernah tiada dari dirinya Allah, maka disebut namanya wajib. Sifat yang 4, sidik, tabligh, amanah, fatonah, nggak pernah pisah dari Nabi, maka namanya sifat yang wajib. Nah, sekarang kamu tahu nih, sesuatu yang wajib pada Allah itu maknanya sesuatu yang nggak pernah dipisahkan dari dirinya Allah. Sesuatu yang wajib pada Nabi maknanya sesuatu yang nggak pernah bisa dipisahkan dari Nabi. Sesuatu yang wajib pada makhluk artinya sesuatu yang nggak pernah bisa dipisahkan dari dirinya makhluk. Di masing-masing punya makna wajib. Allah punya wajib, punya sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Nabi punya ketetapan yang wajib, artinya ada sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari dirinya Nabi. Kita pun punya sesuatu yang wajib. Yang hukum wajibnya berbeda-beda antara yang wajib bagi Allah, wajib bagi Nabi, dan wajib bagi makhluk. Ini harus dipahami. Makanya kita suruh ngapalin sifat wajib bagi Allah ada 20. Artinya wajib, sifat-sifat itu nggak pernah terpisah dari dirinya Allah. Yang kedua ada namanya mustahil. Apa itu mustahil? Sesuatu yang tidak pernah berhubungan. Kebalikannya nih. Kalau wajib apa? Hubungan yang tidak pernah dipisahkan. Kalau mustahil sesuatu yang tidak pernah berhubungan dengan sesuatu yang lain. Jadi selamanya perkara itu nggak pernah berhubungan dengan perkara yang lain. Contoh, tiada dengan Allah, bodoh dengan Allah, lemah dengan Allah. Pernah nggak berhubungan? Maka namanya apa? Mustahil. Allah tiada, mustahil. Artinya apa? Tiada itu nggak pernah menjadi sifat Allah. Lemah mustahil bagi Allah. Apalagi bodoh mustahil bagi Allah. Apalagi tuli mustahil bagi Allah. Bisu mustahil bagi Allah. Buta mustahil bagi Allah. Artinya sifat-sifat itu nggak pernah berhubungan dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu namanya Yang pada Nabi contohnya apa? Bohong, nggak pernah berhubungan menjadi sifatnya Nabi, nggak pernah. Ya, terus khianat, nggak pernah berhubungan dengan Nabi. Terus apa lagi? Khianat, kitman. Maka 4 sifat itu namanya sifat yang mustahil bagi Nabi. Terus contoh pada kita apa? Yang mustahil pada kita contohnya apa? Tidak bertempat. Ada benda kok tidak bertempat, maka itu mustahil. Nggak mungkin benda itu selalu hubungan sama tempat. Kok ada benda nggak hubungan sama tempat? Oh mustahil, nggak mungkin. Mau itu bendanya di surga, di langit, di neraka, di bumi, di mana saja,
setiap benda pasti punya tempat. Terus kok ada orang ngomong begini, Tuhan juga punya tempat. Wah, ini gobloknya setengah modar itu orang. Tuhan kok punya tempat, berarti dia menyamakan Tuhan sama dengan makhluk, sama dengan benda yang pada dirinya pasti punya tempat. Terus yang terakhir jaiz. Apa jaiz? Sesuatu yang boleh saja ada hubungan, boleh saja nggak ada hubungan. Contohnya apa? Rumah dengan hijau, hubungannya apa? Wajib, apa mustahil, apa jaiz? Jaiz. Kenapa? Kenapa jaiz? Rumah itu boleh saja warnanya hijau, ya boleh juga. Berarti warna hijau itu nggak harus pada rumah. Berarti hubungannya bukan hubungan yang wajib, hubungan yang mustahil juga bukan. Maka masuk kelompok yang ketiga, namanya hubungannya jaiz. Boleh saja hubungan, boleh saja tidak hubungan. Manusia dengan ganteng, apa hubungannya? Jaiz atau wajib? Pantesan. Ya, jadi oh dia ajis ya? Oh dikira manggil dia ya? Bukan. Jadi yang mau kita bahas hari ini mengenal yang namanya hukum. Mudah-mudahan nanti lulus dari sini jadi sarjana hukum kalian. Jadi hukum ada berapa? 2, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa hukum artinya apa? Penghalang. Secara istilah artinya hubungan. Nah, ini beda nih. Kalau hukum negara itu artinya penghalang, menghalangi orang berbuat dolim pada orang lain. Makanya kan dihalangi. Korupsi 3 bulan, maling ayam 12 tahun. Itu namanya itu nggak dolim, ya setengah dolim. Itu hubungan yang mestinya terjaga gitu loh. Bagaimana nggak terjadi ketimpangan hukum, itu urusan hakimnya. Karena hukum keluar dari hakim. Beda sama hukum agama. Hukum agama bukan mencegah kezaliman, lain lagi. Urusan sama perintah Allah. Maka menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan yang lain. Zuhur dengan sholat, asar dengan sholat gitu loh. Nah, hukum yang menurut istilah ada 3 macam. Yang pertama namanya hukum syariat, yang kedua hukum adat, kebiasaan, yang ketiga namanya hukum akal. Nah, insya Allah kita jelaskan ulang perjumpaan yang akan datang biar lulus jadi sarjana hukum insya Allah. Kamu sama Hotman Paris kalau duduk bareng kalah Hotman Paris sama kamu. Itu mah menang cincin doang dia. Ente menang ilmu. Insya Allah ya. Kita akan teruskan perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر ربي ومولودنا والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي وجودا منا لا باكتساب منا رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.